Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifaatun Naja dari kelas 11 MIPA 3. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi tentang masa pemerintahan Republik Batav, yaitu yang pertama, dan yang kedua adalah masa pemerintahan Inggris. Perlu Anda pahami, setelah VOC mengalami kebangkrutan dan kebubaran, maka pemerintahan di negeri Belanda mengambil alih kekuasaan VOC atas Hindia Belanda. Hal tersebut yang memperburuk keadaan bangsa Indonesia karena kerajaan Belanda telah memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Masa pemerintahan Republik Batav. Pasukan Prancis menyerbu Belanda, sehingga mulai tahun 1755 Belanda mulai dikuasai Prancis. Pada saat itu, nama Belanda diubah menjadi Republik Batav 1795 hingga 1806. Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte, diangkat sebagai pemimpin Republik Batav. Sementara itu, dalam pengasingan, Raja William V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Pemerintahan Herman Willem Daendel 1808 sampai 1811. Sebagai seorang revolusioner, Daendel sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya, beliau bersikap sebagai diktator. Sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendel dalam 3 tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bidang birokrasi pemerintahan. Yang kedua ada bidang hukum dan peradilan. Yang ketiga ada bidang militer dan pertanian. Yang keempat ada bidang ekonomi dan keuangan, dan yang kelima itu bidang sosial. Pemerintahan Janssens yaitu pada tahun 1811. Janssens ternyata berbeda dengan Daendel. Ia lemah dan kurang cakap. Pemerintahan Janssens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayangi bayangan ancaman Inggris. Bahkan pada bulan Agustus 1811, Inggris mendarat di Batavia dipimpin oleh Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut, Belanda menyerah dengan menandatangani kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi kapitulasi Tuntang adalah sebagai berikut. 1. Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. 2. Semua anggota tentara Belanda ditahan. 3. Pemerintah Inggris tidak akan mengakui utang-utang yang dibuat oleh pemerintah Prancis selama masa pemerintahan Daendel. Yang keempat, pegawai-pegawai pemerintah yang masih ingin bekerja di bawah pemerintah Inggris boleh tetap memegang jabatannya. Tadi saya sudah menguraikan tentang masa pemerintahan Republik Batav. Selanjutnya adalah perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Inggris menyerbu Pulau Jawa pada saat Gubernur Jenderal Daendel dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jenderal John William Jansen, tidak mampu menahan serangan Inggris. Pada tahun 1811, Jansen terpaksa menyerahkan kepada Inggris. Dengan demikian, mulailah zaman baru dalam sejarah kolonial di Indonesia. Oleh pemerintah Inggris, Jawa dijadikan bagian dari jajahannya di Hindia. Stamford Raffles dijadikan sebagai wakil gubernur di Indonesia untuk mewakili Raja Muda, Lord Minto, yang berkedudukan di India. Pada masa pemerintahannya yaitu pada tahun 1811 hingga 1816, Raffles mencoba untuk melaksanakan kebijaksanaan sebagai berikut. Yaitu pertama dalam bidang birokrasi dan pemerintahan. Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan adalah sebagai berikut. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karansidenan. 2. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa bumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. 3. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Dan yang keempat, sistem juri ditetapkan dalam pengadilan, yaitu dalam bidang ekonomi dan keuangan.
petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah ditetapkan sejak zaman VOC menetapkan sistem sewa tanah yang berdasarkan anggapan pemerintah kolonial. Pemungutan pajak secara perorangan. Selanjutnya juga ada bidang hukum. Sistem peradilan yang ditetapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Badan-badan penegak hukum pada masa Raffles sebagai berikut. 1. Court of Justice. 2. Court of Request. Yang ketiga ada Police of Magistrate. Yang selanjutnya ada bidang sosial. Pun ia menuntut penghapusan kerja rodi atau yang biasa kita kenal dengan kerja paksa dan penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Setelah bidang sosial, ilmu pengetahuan. Yang pertama ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi 2 jilid. Yang kedua ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Edinburgh pada tahun 1820 dan dibagi menjadi 3 jilid. Yang ketiga, Raffles juga aktif mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi. Yang kelima dirintisnya kebun raya Bogor. Dan yang keenam memindahkan prasasti Airlangga ke Kalkuta, India sehingga diberi nama Prasasti Airkulta. Dari kebijakan ini, salah satu pembaruan kecil yang diperkenalkannya di wilayah kolonial Belanda adalah mengubah sistem mengemudi dari sebelah kanan ke sebelah kiri yang hingga saat ini masih berlaku. Baiklah, 2 materi tersebut telah saya uraikan dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.